Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, di sini saya akan menerangkan materi tentang formalisme Rusia. Formalisme Rusia tahun 1910 sampai 1915 dikenal gerakan futurisme. Disinilah formalisme Rusia dilahirkan yang menjadi munculnya sastra modern. Formalisme dalam ilmu kritik sastra mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, dan sosiologis. Kaum formalisme membedakan antara cerita dan alur. Dengan demikian, hanya alur sujet yang benar-benar dapat dinilai sebagai karya sastra. Sedangkan fabula hanya bahan mentah yang menanti adanya pengolahan tangan penulis. Adapun tokoh-tokoh formalisme Rusia ini diantaranya adalah Roman Jakobson, Chomsky, Hezgenbaum, Tinjanov, dan Mukarovsky, Mikhail Baitin, dan Boris Tomaszewski. Dalam video kali ini saya mengambil teori dari Mikhail Baitin yang merupakan teoritis sastra terbaik abad 20. Teori yang terbaik Baitin adalah karnaval. Aspek terpenting dari karnaval adalah canda tawa. Akan tetapi tidak dapat disamakan bentuk khususnya dengan yang ada di dalam kesadaran modern. Karena canda tawa tersebut bersifat parodi, ironis, atau satiris, tapi juga bersifat ambivalen dan tidak memiliki objek. Baitin adalah pemikir yang selalu mengembangkan teori produksi sastra, sehingga dia mencetuskan sebuah teori yang disebut kronotape. Kronotape sebagai keterkaitan intrinsik hubungan-hubungan ruang dan waktu yang ada di dalam sastra. Kronotape merupakan mekanisme untuk melakukan klasifikasi berbagai genre novel. Juga dipakai untuk menyusun sejarah dan teori novel. Dalam penjelasan video ini, saya menemukan penelitian yang berjudul Novel Mencoblong karya Oka Rusmini. Kajian teori dialogis Mikhail Baitin. Penulisnya adalah Nadilatul Savitri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, dan Setia Yuwana Sudikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Novel Mencoblong karya Oka Rusmini mengisahkan tentang seorang ibu bernama Mencoblong yang di dalam kesehariannya ia gemar mengkritisi kejadian-kejadian yang selama ini bersifat problematik di kalangan banyak pihak. Fakta-fakta terkait masalah pendidikan, sosial, politik, budaya, hingga gender menjadi ciri khas tersendiri yang mewarnai jalan cerita novel ini. Novel Mencoblong karya Oka Rusmini merupakan novel yang terkategori sebagai novel polifonik dengan unsur kronotop dan karnivalnya. Di dalam novel Mencoblong karya Oka Rusmini, peristiwa sejarah yang sempat dipresentasikan sebagai bagian yang mendukung konsep kronotop, yaitu asal-usul konflik Sunni Syiah di Sampang, asal-usul roti croissant, serta sejarah pelanggaran HAM 1998 di Indonesia.
Kronotop yang dibahas dalam sejarah asal-usul konflik Sunni Syiah berkaitan dengan provokator yang ada di balik konflik tersebut. Berikut kutipan novel. Kasus Sunni Syiah di Sampang juga belum tuntas. Kalau dibuat daftar pasti panjang. Berikut masalah daging sapi yang mahal. Pemerintah pun dengan santun dan berwibawa mengatakan, kekurangan daging sapi diatasi dengan impor daging. Rusmini 2019 halaman 67-68. Dalam kutipan tersebut menunjukkan salah satu permasalahan yang masih belum dapat dituntaskan di negeri mencoblong, yaitu konflik antara aliran Sunni dan Syiah yang sempat memanas di Sampang. Berikut contoh kutipan novel selanjutnya. Parkir di rumah sakit susah. Hendak semaunya sudah tempat parkir tidak ada. Macet luar biasa. Orang-orang di kota ini juga berubah lebih marah, kasar, dan cenderung mementingkan diri sendiri. Rusmini 2019 halaman 8. Dalam kutipan di atas menunjukkan mencoblong menemukan sebuah permasalahan di tempat parkir, di mana tempat parkir merupakan lokasi yang terbuka, serta tempat berbagai tipe manusia dapat berada di dalamnya. Mencoblong sebagai novel karnivalis, diantaranya yaitu latar-latar yang karnival sebagaimana diketahui bahwa ketika para tokoh di dalam novel Mencoblong mengungkapkan pemikirannya terjadi di latar-latar yang sifatnya karnivalistik. Latar karnivalistik memiliki ciri sebagai tempat yang di dalamnya dapat dijangkau oleh siapapun, sebab sifatnya terbuka dan merupakan simbol milik publik seperti dalam kutipan barusan. Kutipan yang ketiga, Mencoblong selalu tidak habis pikir bagaimana bisa orang-orang menggunakan jalan raya tanpa hati. Sen lampu ke kiri, belok ke kanan. Terus kalau lampu merah bukannya berhenti, malah memacu kendaraannya. Suatu pagi, sekawan sapi justru berhenti ketika lampu trafik menunjukkan warna merah. Anehnya, sebuah mobil justru memacu kecepatannya. Akhirnya, seorang ibu dan 3 orang anaknya yang mengenakan seragam putih merah terserempet dan jatuh tertimpa motor. Untung tidak ada korban jiwa, hanya lecet-lecet. Rusmini 2019 halaman 11. Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan subjek yang berperan yaitu Mencoblong dan anak laki-lakinya mengantar anaknya pergi ke sekolah. Merupakan rutinitas sehari-hari bagi Mencoblong sebagai seorang ibu. Di tengah perjalanan terjadi krisis antara Mencoblong dengan anak laki-lakinya terhadap tindakan orang-orang yang sembarangan dalam berlalu lintas. Mereka terkena krisis oleh sekawanan sapi yang dengan tertib berhenti ketika ada traffic. Sementara itu, seorang bermobil malah memacu kendaraannya dengan cepat yang berakibat pada terjadinya kecelakaan yang melibatkan seorang ibu bersama anaknya. Sinkrisis yang dibangun antara Mencoblong dan anak laki-lakinya tersebut bersifat kontrapuntal atau beriringan. Dalam penelitian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kritik sastra Michael Bardin terdiri dari karnival, kepolifonikan, dan kronotop. Kronotop sendiri merupakan model semiotik hubungan antara ruang dan waktu yang menopang representasi yang didefinisikan sebagai keterkaitan intrinsik antara ruang dan waktu yang ada di dalam sastra. Sedangkan polifonikan merupakan suatu kebebasan kepada watak individu untuk
melemahkan wacana lain yang serba berwibawa, otomatis dan monologis. Letak perdebatan antara genre novel polifonik dengan genre novel lain adalah terletak pada suara-suara tokoh dalam novel tersebut. Jika dalam genre novel lain, suara-suara tokoh senantiasa berada di bawah kuasa pengarang. Sedangkan di dalam genre novel polifonik, suara-suara tokoh justru bebas, merdeka, mampu berdiri di samping, mampu tidak sependapat, bahkan mampu memberontak si pengarang. Dan terakhir adalah karnival. Karnival merupakan suatu perilaku yang tertanam dalam tatanan dan cara berpikir dan berkembang dalam kondisi masyarakat kelas. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang formalisme Rusia dari teori Mikhail Bakhtin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.